Jadi ada bupati. Dia ada acara itu pelantikan P3K. Bupatinya marah-marah. Kenapa tuh? Marah-marah sampai SK P3K-nya ini mau ditahan. Kalau sebelumnya Chelsea itu selalu digaungkan sama fansnya itu London is blue, sekarang itu dunia atau world is blue. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ini baru ya, bukannya baru ya. Kamu Enggak ya kayak anak kecil gitu, welcome. berarti lu dari jalan Depok ke sini di kereta nonton itu. Enggak ya, itu kan viral mas. Welcome. Welcome. Welcome back. Cara nyambut. Jangan lupa subscribe dan komen. Jadi gini nih, Apanya yang di komen? belakangan ini lagi banyak yang rame nih mas. Viral. Salah satunya yang sekarang menjadi perdebatan itu. Jadi ada kejadian. Gimana sih jadi ada kejadian itu gimana? Coba kamu bahasa bahasanya diperbaiki. Jadi ini iya. Ada video yang dia menunjukkan itu melepaskan balon. Iya. Habis itu bupatinya itu marah-marah. Nah, itu yang ini yang di Batanghari kalau nggak salah. Di Batanghari. Kamu tahu memang kejadiannya atau kamu cuma Iya. terus kelihatan Jadi gitu? kejadiannya gini mas. Jadi ada. Aku kurang update soal ini nih. Iya. Aku juga sebenarnya nggak terlalu merhatiin sih. Soalnya fokusku terlalu ke dia sekarang. Nggak penting ini. Nggak usah. Lu kemarin. Jadi kejadiannya begini. Jadi ada bupati. Dia ada acara itu pelantikan P3K. Pelantikan P3. Iya, pelantikan P3K. Iya. Yang dihadiri oleh bupati. Oke. Setelah acara itu tuh ada euforia melepas balon, Mas. Dirayakan dengan pelepasan balon secara simbolik gitu ya. Secara simbolik itu ada pelepasan balon gitu. Balon gas tuh loh Mas yang. Nah, Balon Dior. lanjut. Nanti aja bahasnya itu yang balon-balon. Nah, setelah dilepas bupatinya marah-marah. Kenapa tuh? Marah-marah sampai yang saya baca itu, tapi nggak tahu kebenarannya ya. Sampai SK P3K-nya ini ditahan, Mas. Mau ditahan. Ini dalam rangka merayakan atau pelantikan ya? Iya, pelantikan. Dengan melepaskan balon, tapi cuma gara-gara salah instruksi sebenarnya. Oh iya, salah instruksi. Gara-gara salah instruksi. Jadi sebelum diinstruksi sama dia, tuh balon udah dilepas duluan gitu. Enggak, bukan gitu. Lu jangan. Ya kita memang ngobrolin sesuatu yang viral, tapi lu jangan mompa biar panas-panas banget di depan publik, Mas. Ada bumbunya ya. Jangan dibumbui terlalu kencang juga. Iya. Jadi kalau di pemberitaan itu pelantikan P3K di Batanghari itu ada hampir 1000-an lah yang mau dilantik. Banyak. Nah, instruktur kepada peserta itu sebenarnya instruksinya adalah foto bersama. Tapi mungkin kurang sebelum koordinasi. Iya, sebelum dilepas. Mungkin kurang koordinasi yang orang-orang P3K itu ngelepas duluan. Oh kan kalau foto itu ya nih yang aku rasain kan ya, karena sebagai seorang fotografer lah ya. Iya. Foto kan biasanya 1, 2, 3 cekrek. Nah kebetulan nih ada balon nih 1, 2, 3 terbang. Dikiranya 1, 2, 3 itu buat ngelepasin balon. Iya, jadi dia ngelepas balon nih. Ikut aja jadi semua. Tapi mungkin gitu ya. Kalau menurut gua itu pertama gini, pelantikan P3K itu sesuatu memang yang sakral dan banyak orang mengharapkan itu karena ketika dia udah dilantik jadi P3K, dia berarti menjadi aparatur sipil negara. Abdi muda. Enggak juga. Abdi negara. Nah, mungkin entah kurang koordinasi antara panitia dengan pesertanya, ya akhirnya terjadilah insiden itu. Cuma tadi yang terkait dengan di video itu memang kelihatan marah-marah, rame lah. Kelihatan marah-marah sampai kemudian ada indikasi SK-nya mau ditahan, nggak mau dikasih gitu loh. Nah,
Tapi ada yang sudah mengklarifikasi. Ya. Biasalah kayak pejabat-pejabat kita lah kayak gitu loh. Klarifikasi. Viral klarifikasi. Oke. Dia tuh nggak sadar buat kesalahan sebenarnya. Dan ketika udah disadarkan dia klarifikasi. Anjay. Nah, dia bikin klarifikasi dengan nada yang nggak mungkin lah. Maksudnya SK dibagikan di lapangan gitu. Ya Iya, memang ditahan bener, dulu, betul, memang bener ditahan ditahan dulu. Tapi kan ya kita tahu lah, maksudnya kemarahan-kemarahan seperti itu tuh buat apa sih itu loh? Buat apa? Hanya untuk menunjukkan kalau dia powerful atau apa dan sebagainya. Kan nggak harus kan. Yang penting kan sebenarnya kayak pelantikan seremonial itu bahagia lah. Betul. Bahagia, dan yang penting kerjanya kayak gimana. Nah, itu dikaitkan juga. Ini berkaitan dengan disiplin P3K. Ya, disiplin. Jadi di ASN itu memang disiplin itu selalu kayak nomor satu disiplin. Kayak ini dan juga Mas, sebagainya. disiplin pelayaran. Ngerti disiplin nggak? Yang kemarin. Oke. Kan pelayanan, dia tipe mulutnya bukan pelayaran. Terus aku kudu ngopo Mas? Ya. Lanjut. Ya, intinya kayak begitu. Nah, dari perspektif disiplin itulah akhirnya mungkin ASN-ASN yang sepuh di sana mengatakan ini nggak terjadi disiplin karena ngelepas balon duluan. Tapi kan kita tidak tahu di lapangan itu dengan apalagi ribuan kan. Nggak bisa dong kemudian orang 1000 itu, kecuali memang di dalam lapangan ya. Kalau di dalam lapangan atau di indoor gitu dia enak ngarahinnya. Gue dulu waktu dilantik juga begitu, diarahin tuh selesai gitu loh. Betul. Ya mungkin ini kayak entah pesertanya telat atau kemudian panitianya yang kurang jelas ngasih instruksi gitu loh. Tapi kalau menurut gua kalau sampai ditahan SK-nya, kayaknya LBH Ansor bakal turun. Turun tangan ya. Iyalah, kebangetan lah. Turun tangan. Dia jadi Turun P3K tangan. juga perjuangannya kan gede Mas. Iya. Jangankan Tiba-tiba pelantikan habis itu buat kesalahan yang tidak disengaja ditahan kan. ya, Kan nggak bisa digade jadinya. Yoi. Jangankan SK ditahan kan. Ijazah aja ditahan, LBH Ansor turun. Iya. Kayak gitu, jadi, bro. Maju terus LBH Ansor. BTW, Ya, gimana? Ada apa lagi nih? Ada apa tadi lagi? lanjut soal Ada yang viral apa? Ballon d'Or. Ballon d'Or. Dari tragedi balon ke Ballon d'Or jauh. Ya, oke lah. Ballon d'Or-nya sekarang siapa emang Mas? Aduh repot ini. Masih PSG-nya nggak jadi juara dunia soalnya. anjay. Kemarin tuh yang Rodri, PSG Rodri. lawan Madrid itu. Iya. Kemarin tuh Rodri. Masih Rodri kayaknya tahun ini masih ya Rodri lah karena belum ada penggantinya kan. Iya, yang terbaru maksudnya belum. Belum. Oh, berarti masih yang tahun kemarin. Ya fans lu lah, City lu kan ya. Lu apa sih? Gue tuh fans sepak bola Mas, bukan fans tim. Atau lu fansnya Indonesia tadi yang menang sama Brunei? Gue tuh lagi kurang tahu info-info Oke. terkini. Ya. Jadi Semua jarang buka sosmed. energi fokusnya ke sana semua ya. Energi fokusku tuh sekarang lagi ke Ke dia. Oke. Siap Gus. Aduh. Ya memang yang kalau ya coba ini sebenarnya gua fans Chelsea. Si Wafi fans Chelsea. Chelsea semenjak SD nih, Bos. Ya kemarin juara gitu loh. Iya. Apa? Lu mau tahu apa soal Chelsea gitu loh? Enggak sebenarnya kalau kalian berdua fans Chelsea kenapa gitu? Loh kita bahas sesuatu yang menang dong. Sesuatu yang menyenangkan, Enggak, sesuatu menurutku, yang Mas, ya, pride. mau menang mau kalah kalau kita bahas Chelsea itu enggak ada Nggak ada istimewanya. iya kayak biasa aja. Anjay. Lu gua apa kata-kata kotor lu. MU. Gua keluarin nih kata-kata kotor nih. Apa kenapa Chelsea Wafi dulu, kenapa? Wafi Iya, dulu. Chelsea kenapa Wafi dulu. Mas? Iya, Chelsea itu kan baru saja mencetak rekor yang susah diikuti disamai oleh tim manapun Rekor nih. di dunia ini gitu ya. Kalau sebelumnya Chelsea itu selalu digaungkan sama fansnya itu London is blue, sekarang itu dunia atau world is blue. World is blue. Saking Banjir ini kan berarti. juara dunia. Banjir berarti. Ini juara dunia. Jadi seluruh dunia itu sekarang biru. Biru. Laut semua tuh isinya tuh. Isinya laut semua ya. Ya, biru. Chelsea habis juara dunia lawan PSG. Sangat tidak dinyana, Ya. unpredictable, dan itulah Chelsea memang. Enggak emang rekornya tuh apa?
Iya ya, aku bilang tadi rekor yang susah disamakan ya. Chelsea itu sudah memenangkan semuanya, Mas. Semua. Ya, dari sekian trofi yang bisa dimenangkan, yang dikompetisikan, Chelsea udah dapat semua. Apa yang nggak dipunya sama Chelsea? Piala Presiden kalau belum. Jadi mulai dari Premier League, ini lokal itu sudah semua ya. Lokal udah nggak kita sebutin lah. Carabao, Community Shield segala macamnya itu udah lokal semuanya. Udah pernah dicicipin ya. Terus yang internasional. Kemudian kasta ketiga Eropa, kasta kedua Eropa. Oh, kasta ketiga tuh yang Piala Syariah itu ya. Piala Syariah itu ya. Malam Jumat ya. Kasta kedua itu European League atau Liga Melon, kita familiarnya Liga Melon ya. Yang kasta pertama kan Liga Champions atau UCL kalau UCL. Udah 2 kali, Mas. Dan baru-baru ini Chelsea World Cup winner dengan format yang berbeda. Jadi World Cup Club World Cup tahun ini itu formatnya kan berbeda, diikuti oleh berapa sih 32 tim ya. Dan finalnya kemarin Chelsea yang diprediksi bakalan dilibas sama PSG mungkin 5-0 sampai 7-0, ternyata Pak 3-0 itu di babak pertama loh. Ngamuk Chelsea. Chelsea emang Chelsea fun fact-nya ya enggak. Ini kan Chelsea menang 3-0 tanpa balas. Seperti tanpa itu. Fun fact-nya Chelsea itu emang spesialis final emang. Chelsea itu kalau udah sampai final itu kalau di luar kompetisi Inggris ya, itu cuma kalah 1 kali. 2008 final UCL lawan MU. Selebihnya final 2012 lawan Munchen. Itu Munchen kan lagi-lagi di puncak-puncak tertingginya tuh ya. Kemudian 2021 lawan City. 2025 lawan PSG. Selalu menang ya? Yes, menang terus. Selalu menang. Spesialis final dan selalu underdog. Makanya susah punya disamain rekor Chelsea ini sama tim manapun termasuk Real Madrid, Barca itu susah. Kenapa? Karena mereka langganan di paling enggak the big three lah ya di Spanyol ya. Jadi kalau untuk mau dapat jatah di conference atau Liga Melon itu yang kasta kedua itu kan paling enggak mereka peringkatnya 5 gitu kan. Peringkat liga. Ya. Jadi susah. Maaf Mas. BTW ketika sampean bilang ngomong bahasa Inggris saya jadi keingetan sesuatu, Mas. Apa Min? Tahu video yang when we are fasting Rianto. When to the couch. Masukin di videonya nanti nih. Masukin videonya. Rianto keren, Mas. Tapi gue mau ngomong juga Vin, secara Chelsea. Gue kan fans Chelsea ya. Mungkin bagi fans di luar Chelsea sesuatu ini nggak layak dirayakan. Nggak layak dirayakan. Kenapa? Ya mungkin ya itu tadi yang disinggung Wafi. Ini tim yang underdog, tidak disangka-sangka, kuda hitam, dan lu kan tadi bilang bahwa nggak ngefek Chelsea mau kalah atau mau menang itu dia tidak menguras energi publik untuk betul. Ya misalnya ya kayak gini, bandingin dengan MU misalnya. MU fansnya sekali bilang banjir tsunami. Tsunami trofi. Tsunami trofi. Viral langsung ya. Ternyata yang viral itu bukan tropinya gitu loh. Awalnya. Kocaknya. Cercaannya. Hinaannya. Tapi ya. Chelsea itu ketika kemarin World Cup ya. Club World Cup. Dia pas ngangkat piala itu dia ada pelepasan balon juga kok. Enggak ada sih. Tapi ada momen uniknya juga. Bukan unik sih kalau bagi orang yang ngerti sepak bola terutama fans Chelsea itu kayak lebih ke greget sih. Enggak, gue mau cerita itu nanti ada sambungannya, Vi. Oke. Jadi enggak pelepasan balon habis itu dimarah-marahin sama Bupati Batanghari. Enggak. Secara politik itu mungkin bisa dibaca nanti ya, secara politik ya. Jadi gini. Wah, ini gua ada politiknya juga. Enggak, iya. Gua membacanya kayak gitu. Jadi sejak 2022 kalau nggak salah ya, Vi ya. Iya. Setelah Abramovich itu melepas Chelsea, bukan melepas sih, diminta untuk melepas Chelsea. Dipaksa untuk melepas. Itu yang paksa fans. Dia kan orang Rusia waktu itu Ukraina sama Rusia. Okay. Jadi dia semacam tanda kutip disanksi tidak boleh memiliki klub di Inggris. Iya. Tidak boleh punya investasi di Inggris lah pokoknya. Dicekal. Dia dicekal di Inggris. Ya keberpihakan Inggris terhadap Ukraina mungkin ya. Nah, dari sejak tahun 2022 sampai tahun 2025
Chelsea itu habis pokoknya. Habis dalam artian ya mungkin dia di fase di mana dia harus jatuh lah ya. Iya. Kan ada lah ya, ada fase di mana harus jatuh. Kan namanya bola dia berputar kan, ups and down lah ya. Di bawah. Jadi bahkan dia kayak mau menginjak ke 10 besar atau kemudian papan tengah di Liga Inggris itu susah banget. Bahkan pernah sampai ke peringkat 14 loh. Lah iya. Bahkan di peringkat terburuk itu peringkat 14. Chelsea. Peringkat 14. Di titik itu gua pengen melegitimasi bahwa gua atau Wafi sebagai fans Chelsea itu memang mau mengglorifikasikan kemenangan ini karena kita sudah lama meskipun menantikan bangkitnya Chelsea ini. Momen ini ya. Kenapa sebelumnya kan kita tertatih-tatih banget. Iya. Merangkak banget kita. Meskipun tidak selama meskipun tidak selama ya tim sebelah enggak sampai 2 digit puasanya. Tim sebelah. Kenapa gua bilang kebangkitan? Tadi gua katain soal Abramovich. Jadi Chelsea itu memang tanda kutip meningkatnya atau dilihatnya sebagai ini tim yang bagus itu ketika misalnya 2003 itu Abramovich beli Chelsea. Waktu itu dia mendatangkan pemain yang sangat-sangat luar biasa, misalnya Joan Sebastian Veron, lalu kemudian Hernan Crespo, lalu kemudian Paul dan sebagainya, sampai kemudian mendatangkan Mourinho, lalu kemudian ya dia udah mulai juara dan sebagainya. Kebangkitan Chelsea itu kan dimulai dari Abramovich. Nah setelah Abramovich tidak boleh, tadi yang seperti gue sampaikan itu habis Chelsea juga. Manajemennya kacau balau. Kita memang, bahkan gue kayak sebagai fans Chelsea itu, ini siapa pemilik barunya? Siapa? Todd Boehly ini mau ngapain sih? Nah, jadi kita itu fans Chelsea itu kayak ngerasa, ini benar-benar dikomersialkan banget Chelsea ini. Jadi nggak ada kayak irama tim yang bagus. Fokusnya kayak ke komersialisasi apa dan sebagainya. Tapi dia menunjukkan di masa ini. Tapi yang unik tadi yang gua mau sambungin dengan politik tadi itu. Ini yang dari tadi dijelasin belum yang unik nih? Enggak anjir. Gua yang paling mangkel gitu ya. Gua itu enggak sadar repost video yang diupload oleh IG official Chelsea. Official account Chelsea. Kenapa emang itu? Dan itu ada trumnya coba. Lu bayangin piala kayak besar gitu ya. Anjir ini kayak piala presiden gitu. Gue tahu tuh captionnya ininya. Apa fun fact-nya? Bukan yang postingan Chelsea di Trump tuh. Iya. Apa headline-nya tuh? Apa lu? Ini. Jangan takut sama Paman Sam, kita punya banyak keponakan. Itu podcast IG-nya Ansor. IG-nya Ansor. Jadi gue kayak melihat memang anjir ini di tengah guncangan politik kayak begini ngapain Trump tampil di situ gitu. Apalagi udah kelasnya dia kan Piala Dunia sebenarnya. Dia tuh kayak bola-bola framing gitu loh. Bola-bola Eropa itu kan nggak pernah kayak kejadian-kejadian pejabat berdasi lagi di tengah-tengah Pak. Di tengah-tengah dia tampil kayaknya mungkin pelepasan balon yang salah instruksi itu lebih bagus daripada Trump tampil di situ itu loh. Karena kayak Chelsea aneh banget di sepak bola Eropa. Gue secara naluri itu langsung curiga Trump mau di framing leader dunia juga gitu, kayak Chelsea yang pemenang dunia juga. Karena Chelsea juara dunia, saya ini adalah orang yang paling powerful. Dan kita tahu yang punya Chelsea itu orang Amerika. Iya. Itu ada Todd Boehly itu tadi. Ya gue melihat kayak semacam mau diapain gitu loh. Atau gue bahkan ya Vin merasa bahkan jangan-jangan Chelsea menang ini gara-gara mainnya di Amerika. Misalnya kalau Chelsea kalah PSG nggak boleh pulang kan? Enggak. Kayaknya itu. Ini konspirasinya. Enggak, ini konspirasinya. Chelsea kalau nggak memampangkan foto Trump, London hancur Pak. Anjay. Bukan London is blue nanti. London jadi debu. Ya itulah. Nanti kapan kemarin World Cup-nya? Tanggal berapa? Senin ya kalau nggak salah. Tanggal 14 dini hari. 14 kemarin jam 2. Iya jam 2. Itu berarti kita nobatkan 14 Juli kita nobatkan sebagai Hari Trump. Bukan. Bukan. Nahdlatul Chelsea. Kebangkitan Chelsea. Nahdlatul Chelsea. Ini jadi judul ini berarti. Nahdlatul Chelsea. Aduh. NC. Tapi mungkin gini Vin, kita bikin ormas baru. Kadang-kadang sesuatu ini kan sebenarnya selera humor kita ya. Nahdlatul
Chelsea. Ya, kebangkitan kan. Kebangkitan. Ya kan kebangkitan Chelsea. Dia terpuruk dari. Ini bagi kelompok-kelompok yang mohon maaf kayak mungkin NU garis lurus atau yang lainnya itu bisa marah loh. Bisa dicekal kita. Nah, ada tuh Chelsea gitu. Tapi nanti belain ya kalau. Ya kayak belakangan inilah yang viral-viral itu Ya, apa ya? apalah. Nah, ngomongin soal tadi Abramovich sama Ukraina Rusia, ada yang mirip juga isunya biru kuning. Oh. Biru kuning. Biru kuning. Pidato sambutan Ini. yang ini Swedia. Di Bidakara. Swedia. Biru kuning itu Ukraina anjir. Oh ya Ukraina. Swedia bukannya biru kuning juga ya? Swedia. Swedia biru kuning. Iya. Aduh, lupa aku. Iya. Iya. Biru kuning. Kalau Brazil Bosnia Herzegovina hijau juga kuning. Hijau biru. Nah, kuning. yang ini biru kuning, hijau hitam. Saya walkout Mas. Enggak, lu yang mau bahas tadi nih. Ini bicara perang dunia. apa masalahnya apa? Memang ada video yang menarik kemarin waktu pelantikan PBI Kapmi. Iya. Lu kan tahu sebenarnya lu yang ngajuin tadi ini. Jadi waktu pelantikan PBI Kapmi itu Bapak Muhaimin Iskandar, Gus Muhaimin. Muhaimin Iskandar bicara kalau nggak salah gini, yang tumbuh orang kader PMI itu pasti tumbuhnya dari bawah. Oh, oke. Kalau misalnya dia nggak tumbuh dari bawah itu HMI. Wah, gitu dikotominya. Iya, itu viral banget sampai kemudian kalau nggak salah Arif siapa ya? Mantan ketua PBHMI itu sampai bilang itu menyudutkan dan sebagainya. Tapi di luar itu banyak aspek yang jadi perspektif juga sebenarnya. Misalnya begini, yang kayak lu bilang tadi, Nahdlatul Chelsea itu sebenarnya kan gaya humor di lingkungan NU. Iya. Gaya humor di lingkungan NU. Nah, kadang-kadang jokes yang kayak begitu tuh mengerti. tampil di lingkungan NU itu, termasuk di PBI Kapmi kayak gitu. Iya. Lu dong gak sih anjir, lu nunduk doang atau lu takut ngomong? Takut disomasi ya Mas. Enggak takut maksudnya. Kita perkaya perspektif. Memang gini sebenarnya ya, kalau di kita itu kayak selera humor itu untuk melawan sesuatu dengan cinta. Iya. Itu menggunakan humor. Di kita Gus Dur sering kayak begitu, ya kan? Sepakat nggak kalau Gus Dur itu sering melempar humor. Misalnya saya memaafkan tapi saya tidak melupakan. Iya, saya maafkan tapi saya tidak lupa. Itu kan gaya-gaya ngeritik tapi dengan nada cinta. Iya. Nah, banyak orang yang menganggap wah, ini orang-orang yang kebakaran jenggot dengan dengan kelakarnya Gus Muhaimin ini adalah orang yang ngopinya kurang jauh. Karena itu dibilang sebagai gaya humor gitu loh. Iya. Nah, terlepas kemudian bener apa enggaknya ya kita nggak tahu. Misalnya kita kalau misalnya mau analogikan yang di atas siapa, misalnya yang HMI ya banyak gitu, yang PMI kan juga banyak gitu. Kayak gitu. Kok lu pada diem sih? Oke guys, mungkin itu. Enggak. Ini kita harus selesaikan, Vin. Udah selesai ya? Enggak, lu harus ngomong juga. Mau ngomong apa gue? Takut. Bukan takut. Aku kurang memahami. Enggak, memang ya itu tadi di lingkaran NU itu memang sering menganggap bahwa humor itu adalah salah satu kritik yang dilontarkan secara cinta lah, maksudnya dengan pendekatan kasih. Tapi di sisi yang lain mungkin bagi yang tersinggung perasaannya memang ada benarnya. Misalnya nih ada kader HMI yang dia memang benar-benar dari bawah. Bahkan kemarin itu ada yang bikin meme itu yang kayak gini, Bahlil itu kan dari bawah yang sekarang jadi ketum Golkar. Misalnya kayak jualan dari angkot, iya, supir angkot dan sebagainya. Dia juga menunjukkan hal-hal yang gitu. Saya yakin sebenarnya yang ingin disampaikan dalam pidato itu enggak sesederhana yang dilihat gitu loh. Betul. Tapi misalnya ada makna tertentu, terlepas itu baunya kritik, terlepas itu baunya sanjungan atau apa dan sebagainya gitu. Karena ya mungkin gaya-gaya NU itu menyampaikan sesuatu itu dengan kelakar.
Lebih enaknya dengan kelakar. Bahkan ada yang mengingatkan, toh PMI dulu itu didirikan oleh orang HMI kok. Iya. Mahbub Junaidi kan. 947 PMI berdiri, 6047 HMI berdiri. Kayak gitu. Berarti kayak NU Muhammadiyah. Enggak juga, enggak sama juga konsepnya kayak gitu anjir. Maksudnya gaya-gaya bercandanya. Ya mungkin kayak gaya NU garis lucu sama Muhammadiyah garis lucu. Muhammadiyah GL. Oke. Kayak gitulah Muhammadiyah Katolik GL. Enggak ada tanggapan kan, Mas? Dia takut orang ini ngomong kayak gitu. Padahal itu sesuatu yang sudah viral. Sudah banyak yang ngomongin. Iya guys, mungkin itu aja yang bisa kita yang bisa kita inilah obrolin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.